Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui video ini. Pada tanggal 22 Maret 2020 hari ini, dan kita sebagai orang percaya, kita bersekutu, beribadah, dan hari ini kita tidak mengadakan di tempat ibadah, tetapi kita mengadakan di rumah kita masing-masing. Dan bukan mengurangi esensi atau hubungan kita dengan Tuhan. Bukan kita sebagai orang percaya tetap menjaga kualitas iman kita sebagai orang yang mengenal Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami dapat merenungkan kebenaran firman. Biarlah firman ini mengingatkan kepada kami, mengajarkan kepada kami, menegur kami untuk membawa kami kepada Tuhan lebih setia, lebih akrab, lebih intim, dan menjaga hubungan kami yang lebih baik dengan Tuhan. Terima kasih melalui firman Tuhan hari ini. Biarlah kami dapat mengerti kehendak-Mu dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa Indonesia, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami sebagai warga gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini tema kita adalah berkat Tuhan di balik virus corona. Kalau melihat dari tema ini ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan yang Tuhan akan nyatakan melalui peristiwa ini. Virus yang serang merajalela di tengah ancaman dunia, hampir lebih dari 100 negara yang mengalami hal yang sama seperti Indonesia sekarang. Dan kita bersyukur bahwa semua yang Tuhan izinkan supaya kita menyadari, kita mengetahui apa yang harus kita lakukan sebagai warga gereja, sebagai orang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa tema kita hari ini berkat Tuhan di balik wabah virus corona. Dan ini sangat luar biasa. Bacaan Alkitab kita yang pertama dalam lindungan Allah, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Kepatuhan kepada pemerintah, Roma 13 ayat 1 sampai 7. Hidup orang Kristen, 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Bijaksana, Amsal 22 ayat 3 dan 4. Bapak Ibu, itu kita dapat membaca dan merenungkan bersama. Tapi saat ini saya akan mengajak kita membaca di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahanan Allahku yang percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1000 orang berbahan di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan malaikat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindung yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk berjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal aku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memulihkan
memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkannya, dan akan kuperhatikan kepadanya keselamatan daripada. Itulah pembacaan kita dalam Mazmur 91 dan pembacaan kita yang kedua di dalam pertama Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai 11, hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ia telah mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, demikian itu melandasi pembacaan kita pada pagi hari ini. Kita melihat banyak kejadian yang terjadi, persoalan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi, masalah di dalam rumah tangga kita, masalah dalam pekerjaan kita, masalah yang cukup besar hari ini dihadapi, wabah virus corona. Itu membuat banyak orang merasa takut, banyak orang merasa cemas, banyak orang merasa bimbang, banyak orang merasa ragu dengan kehidupan ini. Entah apa yang akan terjadi, entah apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi ini. Dan pembahasan kita hari ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan bahwa mengapa kita tidak beribadah di gedung gereja saat terjadi wabah virus corona. Itu menjadi pertanyaan banyak orang. Bapak Ibu, saya menekankan kepada kita, bukan hari ini, bukan saat ini kita tidak mengadakan ibadah, tetapi ibadah diadakan di rumah masing-masing. Itu tidak mengurangi esensi kita, hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, keakraban kita dengan Sang Pencipta. Itu yang menjadi tantangan bagi kita. Itu melatih iman kita. Kita berada di rumah, kita bisa berdoa, kita bisa membaca Alkitab, kita bisa berkomunikasi, hidup bersama dengan keluarga. Itu sangat bermanfaat bagi kita. Kita bersyukur bahwa mengapa banyak akhir-akhir ini banyak orang mengatakan hal seperti itu. Kenapa tidak di gedung gereja? Kenapa tidak seperti ini dan seperti itu? Tetapi saya mengajak kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat 3 dan 4. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu yang menjadi perenungan kita. Orang yang bijak melihat kejadian-kejadian seperti ini, bahwa kita harus mencari solusi, memberikan jalan keluar. Karena apa ya? Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada kemampuan, ada hikmat, ada kekuatan yang Allah berikan. Oleh sebab itu kita pergunakan kekuatan itu untuk mengatasi segala situasi dan kondisi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa kita bisa rendah hati, kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, bahwa kita takut akan Dia dalam segala apapun, maka kita akan memperoleh kekuatan, kekayaan, kehormatan, dan juga kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak pertanyaan yang muncul, kita akan membahas bahwa mengapa kita tidak beribadah di gedung gereja saat terjadi wabah atau virus corona. Saya sudah mengatakan berulang kali, ibadahmu bukan ibadah minggu hari atau hari Sabat ditiadakan, tetapi dialihkan ke tempat tinggal atau rumah masing-masing. Bukannya kita takut, Bapak Ibu, atau tidak beriman, akan tetapi kita membuktikan iman kita, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat ketaatan kita kepada Tuhan, pemerintah dan gereja, supaya dapat bekerja sama secara sosial, saling mengasihi, menjaga diri dan orang lain untuk mencegah virus tidak tersebar dari diri kita ataupun orang lain,
sehingga bangsa Indonesia pulih kembali dari wabah ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang beriman, marilah kita terus menunjukkan kualitas iman kita, kemampuan iman kita, hikmat kita kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa kita sebagai orang percaya membuktikan iman itu di dalam kehidupan kita secara nyata. Oleh sebab itu, bahwa ada 3 prinsip mengapa kita tidak beribadah dalam persekutuan gereja atau dengan kumpulan orang yang banyak. Itu terjadi karena itu menghindari virus itu tidak tersebar, menghindari kita mengalami penyakit seperti itu, menghindari sebagai ketaatan kita yang pertama kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita membuktikan kita sebagai orang percaya, kita membuktikan bahwa kita taat kepada Tuhan. Kita akan mempelajari bagian kedua, bagaimana caranya menghadapi virus corona. Virus yang bertebaran, virus yang serang merajalela, virus yang membuat banyak orang takut, membuat banyak orang khawatir, membuat banyak orang gelisah dan bertanya-tanya mengapa. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, fokus kehidupan kita hanya kepada Kristus. Alkitab adalah sumber daripada segalanya. Oleh sebab itu kita melihat di dalam Alkitab. Alkitab itulah yang mempengaruhi setiap lini kehidupan kita, baik ekonomi, pendidikan, keluarga, dan setiap kegiatan-kegiatan kita yang lain. Oleh sebab itu, bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan melihat pembacaan-pembacaan ini di dalam pertama Petrus pasal yang ketiga ayat 7-11. Bagian yang pertama adalah menguasai diri. Kita harus menguasai diri sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Dalam perkataan, dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, dan sikap hidup kita. Kita harus menguasai diri kita. Banyak persoalan yang terjadi, banyak orang di bawah kerana hukum, karena menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita yang tidak bermanfaat, berita-berita yang tidak mendidik. Kita sebagai orang percaya, marilah kita terus menyebarkan berita-berita yang mendidik, bermanfaat, berita yang menjadi kesaksian, berita yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu kita melihat bagian yang pertama, cara menghadapi situasi masalah virus corona adalah yang pertama, menguasai diri. Menguasai diri, kita dapat tenang, kita dapat bisa berpikir, kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Dan bagian kedua adalah berdoa. Kita dapat berdoa. Orang yang tenang adalah orang yang dapat berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, minta permohonan kepada Tuhan, minta perlindungan, minta hikmat supaya kita dapat dilindungi. Berikan kesehatan kepada kami, berikan pertolongan kepada kami. Pujian mengatakan pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mempelajari beberapa bagian sebelumnya di dalam renungan kita pagi ini. Mengapa kita tidak beribadah di gereja? Karena kita mentaati apa yang firman Tuhan katakan, mentaati Tuhan itu sendiri, mentaati pemerintah, mentaati organisasi gereja, mentaati pemimpin atau para hamba Tuhan. Dan di bagian yang kedua kita sudah melihat bagaimana caranya kita menghadapi virus corona. Cara yang terbaik yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen adalah menguasai diri. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, mengasihi sesama. Yang keempat, melayani Tuhan dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, talenta karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Namun pada pembelajaran firman Tuhan saat bagian terakhir, di bagian ketiga, menjadi inti dalam pembahasan kita adalah 11 berkat di balik virus corona. Yang pertama, kita lebih setia berdoa.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin saat ini kita sedang berdoa, atau mungkin saat ini kita sedang bergumul, atau mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Datanglah kepada Tuhan dengan doa. Mungkin selama ini kita sudah berdoa, mungkin selama ini kita sudah memohon kepada Tuhan, tapi Tuhan belum mengabulkan setiap doa-doa kita. Mungkin itu belum dikehendaki oleh Dia. Marilah kita terus berharap di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita. Saya tidak tahu, mungkin saat ini ada yang berdoa atau ada yang lagi di dalam situasi apapun. Tapi Tuhan lebih tahu hati kita yang paling dalam. Dan kedua, kita lebih setia membaca Alkitab. Saya melihat di media sosial banyak orang mengupload, memposting firman Tuhan, video-video rohani, nyanyian-nyanyian rohani. Bahwa itu sangat baik, sangat luar biasa. Biarlah itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tetapi apakah di situasi seperti itulah kita melakukan hal-hal rohani? Ataukah di dalam saat senang, saat susah, saat dalam keadaan kesulitan apapun kita tetap menjadi saksi yang baik, menjadi pemberita firman, menjadi perenung firman setiap hari? Bagian ketiga, kita lebih setia beribadah. Ini merupakan kesempatan terbaik bagi kita untuk beribadah bersama keluarga, untuk bisa saling mengisi, saling membantu, saling berbagi. Mungkin ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kepala rumah tangga ini, rumah tangga, dan juga anak-anak. Mungkin kesulitan kita alami bersama, tetapi mungkin dengan komunikasi, kebersamaan di dalam persekutuan dengan keluarga. Tapi saya tidak tahu, mungkin ada yang saat ini mempergunakan hari Sabat untuk bekerja. Ada yang pergi menikmati pemandangan ini. Tetapi saya mengajak kepada kita sebagai orang percaya, ini menguji iman kita sehingga kita tetap berada di dalam persekutuan ibadah dalam keluarga dan juga di dalam gereja. Di dalam gereja sangat penting, tetapi di rumah juga penting. Oleh sebab itu ini menguji kita, apakah kita lebih setia di dalam gereja kita beribadah berdoa memuji Tuhan daripada di rumah kita, ataupun sebaliknya. Ini membuat kita supaya semakin dewasa di dalam iman. Dan yang keempat, kita lebih mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita miliki, semua yang kita perbuat adalah pengandalan diri kita kepada Tuhan. Dan kita tetap berpegang teguh pada iman, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan. Dan bagian yang kelima, kita lebih setia memberitakan Injil. Di tengah situasi seperti ini, banyak orang kalam kabut, banyak orang bimbang dan ragu, banyak orang khawatir. Oleh sebab itu, marilah kita terus memberitakan Injil kepada hati yang terluka, hati yang sedang bersedih, hati yang membutuhkan pertolongan, hati yang mau ingin menemukan jalan keselamatan. Kita berdoa, kita melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk menjadi saksi yang baik di tengah-tengah dunia ini. Itulah tugas kita. Dan di bagian ke-6, kita memiliki waktu yang lebih bersama keluarga. Ini sangat luar biasa, waktu yang lebih. Mungkin kita sibuk bekerja, mungkin kita melakukan segala aktivitas kita dengan kesibukan kita setiap hari. Tapi saat ini memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama dengan keluarga kita, bersama dengan saudara-saudara di dalam rumah kita, untuk bersekutu, untuk memuliakan Tuhan. Dan itu menguji, melatih supaya kita dapat bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Dan di bagian ke-7 kita memiliki pola hidup atau gaya hidup yang sehat. Saya melihat banyak orang yang tidak pernah berolahraga hampir 18 tahun, 17 tahun, bahkan puluhan tahun tidak pernah berusaha untuk berolahraga. Dan juga berusaha mencari makanan-makanan yang menyehatkan. Dan itu melatih kita untuk berpola hidup sehat secara jasmani. Dan di bagian yang ke-8 mengajarkan kepada kita bagaimana kita memperoleh berkat di balik virus corona.
kita mendapat ujian iman dalam Yesus Kristus. Ini suatu ujian bagi kita. Ini adalah suatu latihan iman bagi kita. Bagaimana kita masih berharap kepada Tuhan, melekatkan diri kita kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, ataukah di tengah situasi seperti ini kita lebih mengandalkan kemampuan kita, kekayaan kita, harta kita, segala yang kita punya. Jika itu yang menjadi pengandalan kita, maka kita akan rapuh iman kita. Dan bagian yang ke-9, kita memiliki tanggung jawab iman. Tanggung jawab kita bersama untuk mengatasi virus corona. Dengan cara tetap berada di rumah, mencari pola hidup sehat, dan mengikuti anjuran-anjuran pemerintah dan juga dinas kesehatan. Supaya kita tetap berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Dan di bagian ke-10, kita menyadari hidup ini hanya sementara. Bapak Ibu saudara-saudara, hidup kita ini hanya sementara. Kita memiliki harta, kita memiliki pengetahuan, kita memiliki kekayaan, kita memiliki pekerjaan yang baik. Semuanya akan lenyap begitu saja. Semuanya akan hilang. Dan kita sebagai orang percaya, apa yang kita harapkan di dalamnya? Jika kita mengharapkan semuanya akan hilang dan lenyap. Tetapi pengharapan kita pasti kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang tidak tergoncangkan, yang adalah sumber keselamatan, sumber jaminan hidup kita, bahwa kita diberi perlindungan saat kita ada di dalam dunia ini, secara jasmani dilindungi, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan juga berkat secara jasmani dan rohani